Halo, perkenalkan nama saya Albertus Agung Sukianto dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Sejarah semester 1 dengan MPM 2022-155-00108. Untuk tugas agama, saya akan membacakan Alkitab dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, istrinya, ibunya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara atau duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, maka dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiba-tiba orang di antara kamu yang tidak menyelesaikan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ya, dari sini saya akan menanggapi dari ayat tersebut. Di sini intinya kalau kita menjadi murid Yesus itu harus dimulai dari awal, dari diri kita sendiri. Jadi kita udah punya fondasi untuk memulainya, jadi tidak setengah-setengah. Seperti itu yang aku tangkap. Terus di sini disebutkan juga di bab ke-28, sebab siapakah yang di antara kamu yang kalau mau mendirikan sesuatu menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalaupun cukup anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi di situ kita tuh harus punya persiapan, punya fondasi seperti yang dikatakan Yesus. Jadi kalau untuk menjadi muridnya Yesus, kita harus punya fondasi untuk mengikuti gitu, untuk punya modal lah ibaratnya untuk mengikuti Yesus tuh harus taat, harus jangan setengah-setengah, nanti bisa putus di tengah jalan, atau kita bisa tidak mengikuti ajarannya atau membelok gitu. Ya, jadi seperti itu, kita harus mengikuti Yesus tuh mulai dari awal ya, jadi ada fondasinya, tidak seperti
nggak kalau nggak ada niat, ini maksudnya tidak seperti kayak kita cuma ingin doang atau pengen doang di awal-awal. Jadi itu semua perlu perencanaan, penuh penuh perancangan. Apa kita kalau melakukan sesuatu juga perlu dengan rencana, rancangan supaya tidak putus tengah jalan seperti itu. Seperti juga kita mengikuti Yesus, tidak harusnya eh, sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Jadi kita bisa lancar mengikuti Yesusnya, bisa sepenuh hati, bisa total untuk mengikuti Yesusnya. Terus untuk yang selanjutnya aku membahas lagi ya di ke 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi di sini kita harus saling mencintai, mengasihi sesama manusia, entah itu ibu kita, istri kita, anak kita, bapak kita, saudara-saudara kita. Jadi untuk mengikuti murid Yesus kita harus mencintai sesama, untuk sesama manusia, entah itu siapapun yang kita kenal. Jadi kita tidak boleh membenci. Di sini seperti yang di ayat ke-30, sembari berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, itu seperti yang tadi aku bilang, kita harus punya fondasi dulu supaya tidak berhenti di tengah jalan, supaya kita bisa lanjut sampai selesai, tidak berhenti di tengah jalan, tidak putus tengah jalan. Terus di ayat ke-31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000. Ya, jadi di sini kita harus ada perencanaan. Jadi kita tidak gegabah untuk melakukan satu hal. Jadi semuanya perlu perencanaan, perlu rancangan untuk supaya kita bisa menghadapi masalah itu. Jadi tidak langsung main nyerang atau tidak langsung mengambil keputusan secara terburu-buru. Jadi semua harus ada rancangan, harus ada rencananya. Jadi supaya kita bisa berhasil dalam melakukan suatu hal seperti yang di sini. Kalau dengan 10.000 apakah kita bisa melawan lawannya 20.000? Sebenarnya bisa, kalau kita bisa punya rencana, punya strategi yang bisa dilakukan untuk melawan musuh atau melawan setan, godaan setan. Jadi kita bisa untuk tetap merancang rencana itu supaya bisa menang melawannya. Tuh.
Terus yang jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya, di sini kan kita juga diajarkan untuk kita harus bisa menegosiasi, apakah bisa berdamai, apakah ada jalan tengahnya, ada jalan terbaiknya gimana. Kan semua masalah atau tantangan tidak harus diselesaikan secara kekerasan atau berantem atau berperang. Jadi kita bisa bernegosiasi, apakah bisa kita melakukannya dengan cara negosiasi negosiasi untuk jalannya lebih baik, tidak harus dengan berantem, tidak harus dengan perang tuh. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-muridku. Ya, jadi kita tuh harus mengikhlaskan, merelakan, meninggalkan duniawi kita, sifat-sifat buruknya, supaya kita bisa aja menjadi murid Yesus yang baik gitu. Jadi di sini kita bisa menelaah kalau untuk menjadi muridnya Yesus itu kita harus meninggalkan segala dari miliknya, maksudnya milik kita, misal harta gitu, kemewahan, hidup yang nyaman, penuh dengan glamor. Jadi kita harus meninggalkan itu semua. Jadi seperti itu. Terus di bab ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak akan menjadi muridku. Jadi di sini kita kalau menjadi murid Yesus harus sama-sama memikul beban salibnya Yesus, sama-sama memikul beban saudara-saudara atau beban diri kita sendiri dan beban-beban orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita harus memikul salibnya bersama gitu. Ya, demikianlah tanggapan saya dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Saya Albertus Agung Sugianto mengucapkan banyak terima kasih, dan sekali lagi terima kasih, sekian.